Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bisa berjumpa lagi di kajian suluk online ke-14, pertemuan ke-14 hari ini. Ya, tidak ada kata-kata yang bisa mengucap. Kadang saya tuh mikir ya, mau bilang apa gitu, kalau to say thank you enough gitu dengan semua pemberiannya. Kita masih bisa sehat, masih bisa menikmati hidayah, taufiknya, mau sholat, mau menuntut ilmu, mau baca Quran, itu semua sudah pemberian yang tak terkira gitu. Cuma kadang-kadang kita sebagai manusia sering tenggelam sesaat dalam kekurangan, dalam kesempitan, dalam kesulitan gitu. Seakan-akan menegasikan semua pemberiannya yang jauh lebih tak ternilai dan tak terhitung banyaknya gitu. Jadi mari sebelum kita mulai, kita hening sejenak. Biarkan hati itu residu tuh ya, semua ke bawah dulu. Biar hening, biar jernih mata hati kita, supaya semua debu-debu karena kekesalan, ramanya kesibukan jeda dulu sejenak lah. Kita beri waktu untuk kita menelaah ke dalam diri, untuk bertafakur melalui kajian ini bersama-sama sambil mikir bareng gitu ya. Apa ini impact-nya buat kita? Karena ilmu yang bermanfaat itu yang membawa berkah adalah kita bisa merasakan impact-nya ke dalam keseharian. Jangan sampai kita ilmu banyak gitu ya, ikut pengajian banyak, tapi masih keselan gitu ya, masih sulit memaafkan, masih susah move on, masih terlalu gampang untuk diombang-ambing oleh dinamika dunia, dan selalu akan begitu dunia itu. Kita tuh akan selalu punya ikan pausnya masing-masing yang melahap kita. Nah, bagaimana kita keluar dari situasi seperti itu ya? Skalanya macam-macam, sahabat, dari skala yang kecil, minor, mikro, sampai skala yang besar ya. Kesel keseharian, bisa dari anak datangnya, bisa dari pasangan, bisa dari mertua, orang tua, dan lain sebagainya, atau di kantor ya. Tapi itu adalah sesuatu yang memerangkap kita apabila kita tidak bertasbih, begitu katanya ya. Jadi kita belajar minggu lalu tentang hikmah kisah Nabi Yunus alaihissalam adalah bahwa ketika kita tidak bertasbih, kalau saja Yunus tidak bertasbih, kata Allah Ta'ala, niscaya dia akan tinggal di dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Artinya sampai mati di sana, dibangkitkan dari dalam situ. Nauzubillah min dzalik. Apakah kita mau sampai mati terkungkung oleh trauma kita, masa lalu kita, masalah yang itu aja gitu, yang kita nggak keluar dari situ? Nggak mau kan? Kita pengen jadi orang bebas. Kita ingin meraih kedamaian, kebahagiaan. Tapi kenapa kok kadang-kadang kita terpuruk lagi. Nah itu patut sebenarnya kita jadi kontemplasi. Jangan-jangan nih berarti tasbihnya kurang bagus gitu. Nah, untuk itu kita membaca basmalah bersama-sama ya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan pertemuan ini menjadi pertemuan yang berkah untuk kita semua. Satu langkah saja mendekat sudah nggak apa-apa, dibanding dia stagnan atau malah mundur. Nauzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, limpahkan ilmu, kesabaran, kesadaran pada kami, pahamkan kami atas semua limpahan ilmu-Mu ini, agar menjejak dalam keseharian kami, menjadi cahaya di dalam hati kami, yang dengannya kami bisa menyikapi kehidupan dengan lebih baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, kita lanjut nih kisah Yunus alaihissalam. Ya, ada beberapa yang japri ke saya. Wah, itu kisahnya gue banget. Misalnya, ya, it's kita banget lah. Kita semua pernah dalam kondisi yang demikian gelap. Ini ya metaforik gitu, bahwa rasanya nggak ada jalan keluar, rasanya nggak ada orang yang nolong, rasanya kesepian banget, unsur-unsur kegelapan itu. Nah, doanya itu, ini doa orang yang sedang
terliputi oleh kegelapan adalah ini dalam surat Al-Anbiya, auzubillahi minasyaitonirrajim, la ilaha illa anta astaghfiruka, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Gitu. Itu kata kunci semua di situ. La ilaha illa anta. Jadi kalau kita mau keluar dari permasalahan, dari ikan paus dalam tanda kutip ya, melingkupi kita, nah pasti penyebabnya karena kita mengilahkan yang lain deh. Karena itu kuncinya adalah di counter oleh obat ini, la ilaha illa anta, langsung la ilaha illa anta. Selama ini aku sudah salah bersandar ya Allah, la ilaha illa anta. Selama ini aku telah salah mengandalkan, terpeleset tauhid kita, demikian mengandalkan si ini si itu selain Engkau. Bahkan mengandalkan diri sendiri pun sudah termasuk suatu kemusyrikan, karena kita jadi mengenuhankan kemampuan kita. Aku biasanya bisa gitu. Aku kan ini mah gampang buat aku. Tuh hati-hati tuh kalau ngomong-ngomong kayak gitu ya. Kalau orang itu makin dekat sama Allah suka langsung dijewer. Ada kejadian tuh waktu di umroh teman saya ke Tanah Suci. Si orang ini tuh udah biasa umroh berkali-kali gitu. Nah sekali waktu itu dia tinggal di salah satu hotel kan, mau beli makanan keluar. Mau ditemenin kan nanti nyasar. Aku kan udah apal jalan sini. Jadi ada ungkapan yang seolah-olah dia membanggakan dirinya. Aku kan udah berkali-kali umroh. Keluar tuh kata-kata di Tanah Suci. Kejadian itu. Dijewer sama Allah Ta'ala. Apa yang terjadi sahabat-sahabat? Orang itu semalaman nggak pulang. Sampai keluarganya nanya-nanya, takut kemana ini orang. Sampai ke polisi. Semua heboh nyari semalaman. Akhirnya besok pagi ketemu di salah satu sudut tidak jauh dari tempat itu. Udah mukanya lusuh karena semalaman nggak pulang kan. Jadi dia bilang katanya gini, kenapa kamu? Ya dia bilang abis pulang dari belanja itu dia balik itu kok rasanya jalan-jalan asing, dia bilang. Padahal dia hafal kan daerah situ. Itu sama Allah dibuat begitu tuh. Jadi dia kayak berputar-putar di dalam maze gitu ya, dalam labirin, nggak ketemu semalaman. Tuh ya, dijewer. Hati-hati tuh kalau kita bilang, itu gampang, aku kan biasa. Jangan, insya Allah. Makanya Nabi pun ditegur begitu, nggak bilang besok aku kasih jawabannya, nggak pakai insya Allah, ditegur. Nggak turun tuh jawaban. Ya jangan-jangan, nah itu kita terlalu mengandalkan siapa tuh? Itu biasanya terucap di dalam lisan kita, dalam perilaku kita, menggampangkan gitu. Oh gampang lah itu, tanpa Allahnya, dan dia merasa tersinggung gitu, dia merasa sedih. Kok kamu nggak ingat aku gitu. Coba deh, jadi kalau kita sedang terpaku oleh terkungkung, terliputi oleh masalah itu juga, jangan-jangan kita agak ngegampangin Allah gitu. Jangan-jangan kita menyandarkan diri pada selain Dia. Jadi zikirnya begitu, la ilaha illa anta, kembali. Bahkan sangat dekat la ilaha illallah, bukan la ilaha illallah tapi la ilaha illa anta. Aduh ya Allah, maaf, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Inni kuntu minaz zalimin. Mengakui sesungguhnya aku adalah orang-orang yang zalim. Zalim itu kata lain dari taubat, sahabat-sahabat ya. Orang yang tidak bertaubat itu zalim. Dari katanya saja dia zalim dekat dengan zulumat, kegelapan. Maka gerak yang membawa seseorang dari kegelapan menuju cahaya, minaz zulumati ila nur, itu adalah gerak taubat. Jadi ya kembali kepada Allah, karena kita udah berpaling pada Allah, nyender sama yang lain, berpalinglah. So that's as simple as that sebenarnya resepinya. Kunci kehidupan ketika kita sebenarnya mengilahkan, menuhankan Tuhan-Tuhan lain. Karena apa? Karena Tuhan selain Dia, selain Tuhan yang sesungguhnya, selain Allah Ta'ala, pasti hancur, pasti binasa gitu. Nah, cuma ada yang ditunjukkan kehancurannya sekarang, itu diberi rahmat.
Ada yang ketika mati baru sadar. Nah itu nauzubillah min dzalik. Repot karena tidak ada waktu, tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri, taubat gitu. Nah, bicara tentang taubat, kita akan lanjutkan hari ini kisah tentang Nabi Yunus, bagaimana dia akan berhadapan dengan sebuah kaum. Ini luar biasa kisahnya ya. Sampai Rasulullah bilang, jangan kau menganggap remeh Yunus. Jadi kalau nabi-nabi itu mi'raj ke langit itu udah biasa ya, mi'raj itu biasa ke langit. Seorang Yunus mi'rajnya ke dalam bumi, ke dalam lautan gelap. Hebat. Yuk kita lanjutkan. Berikutnya adalah begini. Dalam kisah Nabi, sahabat-sahabat dalam Al-Quran, kenapa itu dicantumkan? Karena Quran kan akan begitu saja format Al-Quran sampai akhir zaman. Artinya ada sebuah pakem ya, ada sebuah kunci-kunci kehidupan yang penting. Tidaklah sebuah kisah dicantumkan dalam Al-Quran kecuali itu ada kunci-kunci buat kita manusia. Karena takdir-takdir kita tuh kuncinya ada yang sama. Dalam arti untuk menghadapi yang keadaan seperti ini gitu. Nih gitu. Kata Al-Quran. Jadi celaka sebenarnya kita kalau tidak memperdalam Al-Quran, karena di situ kita akan tertimpa rijsa ya, azab. Karena kita dalam azab tuh gini sahabat, jangan membayangkan azab wow bola api turun dari langit aja gitu. Azab yang kegelisahan itu azab, kebingungan ya, hati tidak gundah gulana itu azab, sesuatu yang tidak nyaman, neraka buat kita sendiri gitu ya. Kita mikirin wah suami jangan aduh itu azab, kan tidak nyaman ya. Itu ya nggak punya prasangka buruk atau kesal terus, kan kita merasakan, benar nggak? Kita yang nggak bisa tidur, orang lainnya yang kita keselin tidur lelap, kitanya yang wah mendengki orang itu azab, iri pada orang lain itu azab. Nah, kenapa orang-orang ini Yunus bahkan menjadi nama dari Al-Quran? Pasti ada sesuatu yang penting. Dalam surat Yusuf ayat 3 dikatakan begini, Allah Ta'ala berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik, ahsanal qasas. Dalam Al-Quran ada juga surat tentang Al-Qasas. Banyak kisah-kisah dalam kehidupan dalam Al-Quran yang sebenarnya simbol. Bagaimana kisah Musa membawa umatnya menyeberangi Laut Merah, itu adalah simbol. Setiap kita akan dihadapkan dengan Laut Merahnya masing-masing yang kita nggak tahu bahwa itu akan dibukakan oleh Allah Ta'ala dengan ajaib. Ya nggak? Banyak. Jadi itu simbol. Nah makanya kita harus gunakan daya imajinasi, karena simbolisme itu adalah bahasa yang paling bisa going through any century. Jadi bahasa simbol itu dia bisa lewatin zaman internet, nanti zaman 500 tahun dari sekarang, masih valid. Karena simbol akan mengambil bentuk di zamannya masing-masing. Nah, hal yang poin pertama hari ini yang saya mau sampaikan. Pertama, kenapa orang-orang itu menjadi abadi kisahnya dalam Al-Quran? Karena mereka menjadi berserah diri pada Allah Ta'ala. Jadi dia jadi menyerahkan dirinya, silahkan Allah silahkan kau atur hidupku. Begitu Allah aturkan hidupku dan dia masuk dalam pengaturannya, kisah hidupnya jadi indah. Menjadi kisah yang baik, yang bisa diteladani oleh generasi berikutnya. Bahkan berabad-abad nih sampai begini ya, ada yang nuliskan. Kontemplasi buat kita apa? Sahabat-sahabat, kadang kita dalam situasi yang seolah-olah tidak ideal dalam tanda kutip ya. Kenapa dalam tanda kutip? Karena itu pikiran kita saja yang membuat itu tidak ideal. Padahal semua hal yang ada di hadapan kita, di piring kita hari ini, di meja makan kita, di tangan kita hari ini, that is all the best. Semua ada yang terbaik. Karena dia hanya memberi yang terbaik. Masalahnya kita belum paham di mana kebaikannya. Di mana kebaikannya, lowong kurang, kok saya pontang-panting begini. Nah, itu yang harus berhenti sesaat ya. Coba lihat dulu. Di balik ini apa? Suluk is the way
sebuah perilaku to look beyond dari semua yang hanya superficial. To look beyond, you have to look up, look forward. Jadi jangan, kalau tertawan hanya di fenomena ya habis kita, udah aja nggak ruku gitu ya. Kalau ruku kan kita mulai, akal hati kita mulai diangkat gitu, bahwa kenapa ya Allahnya dipanggil di situ, dicoba dihadirkan, kenapa Allah izinkan ini terjadi. Itu dulu respon pertama. Adalah gampang kalau untuk hanya sekedar, itu kan gara-gara dia aku begini, gara-gara dia nih rumah tanggaku begini, gara-gara dia anakku begini. Ya sudah, habis. Kita hanya menyimpan kemarahan, kejengkelan, dan kemudian melemparkan pada orang lain, seolah-olah itu hanya salahnya dia, dan kita tidak punya andil sama sekali terhadap itu. Berarti kita tidak belajar, padahal di balik semua yang Allah berikan, ini adalah message, kamu belajar dong, gitu ya. Belajar sabar. Jadi ada sifat-sifat kebaikan yang muncul. Kalau kita hanya semata-mata berhenti itu gara-gara dia, blaming others, udah, kita merasa saint, kita merasa the victim, gitu. Ya, playing victim itu gampang banget. Tapi tidak, kalau mau ambil responsibility for your life, bahwa, hey, this is also my responsibility. Ini tanggung jawab saya juga. Kenapa ini terjadi? Maka mulai berpikir apa yang saya bisa lakukan, apa yang saya bisa belajar. Itu dewasa. Itu salah satu tanda kedewasaan. Aneh kalau tantrum ya begitu, kayak anak kecil yang tantrum, nangis. Tapi kan udah nggak lucu ya, udah sebesar ini kita tantrumnya udah nggak nangis begitu, tapi caranya, waduh, lempar-lempar mulutnya. Kalaupun mulutnya tidak bicara, jarinya ngetik-ngetik kata-kata yang nyelekit itu. Astagfirullah, nauzubillah. Ya, nah itu artinya kan belum berubah, belum diberi hidayah oleh Allah. Karena semakin dekat sama Allah, orang itu semakin nyaman gitu, semakin damai. Kedamaian yang ada di hati itu terpancar ke sekitarnya. Bagaimana mungkin kita bisa menolong orang lain, anak kita, membantu mereka, trusting itu apa bahasa? Jadi menghibur mereka ya, suami, anak. Di luar tuh kan kehidupan selalu akan turmoil. Itu natur ya. Karena dia adalah untuk mematangkan sesuatu. Jadi dia harus dipanasin. Nah, kadang pulang ke rumah tuh kan butuh kedamaian. Tapi bagaimana kita bisa meradiasikan kedamaian kalau kita sendiri masih bergulat dengan itu. Nah, jadi poinnya adalah, sahabat-sahabat, dalam kisah hidup kita itu ada sebuah pelajaran yang baik buat generasi yang akan datang. Nggak apa-apa, biarkan si itu zolim sama kita, maafkan. Nggak apa-apa, dia agak hianat dikit, maafkan. The act of forgiveness, ketika kita memaafkan, kita menorehkan sebuah biografi tentang kehidupan kita, dibacanya oleh generasi yang lain, akan dia bilang, wah, nenekku dulu untung stay gitu, atau tanteku dulu begini gitu. Ya, sahabat-sahabat, Siti Maryam itu jadi dinamakan nama surat dalam Al-Quran kan, surat ke-19. Itu profil perempuan yang luar biasa. Dari kecil itu soleha, kerjanya di mihrab. Ya, Nabi Zakaria datang sampai banyak keajaiban gitu. Sudah ada makanan di situ ya. She grew up to be almost like a saint gitu kan, kayak orang suci gitu. Sampai pada suatu saat amar Allah turun, beliau harus mengandung Isa alaihissalam. Heboh semua. Dan semua masyarakat menghujat. Gak mungkin. Pikiran bilang gak mungkin orang hamil tanpa ayah. Bener gak? Seandainya kita hidup di era yang sama dengan Siti Maryam, apakah kita termasuk yang mengimani beliau? Atau ikut-ikutan menghujat? Tuh kan, kayaknya aja soleh, ternyata mungkin begitu hatinya. Tidak mudah ya melihat fenomena. Tidak mudah. Hati-hati tuh kalau kita melihat seseorang yang seolah-olah dihujat oleh publik,
tapi sebenarnya sedang Allah proses. Makanya lebih baik kalau kata Rasulullah begini, kalau engkau melihat sesuatu yang kau tidak berkenan ya, seolah-olah itu sebagai suatu aib dan lain sebagainya, jangan menghujatnya. Menghujat sesuatu itu ngeri, kisosnya kita tidak akan mati sebelum mengalami apa yang kita hujat itu persis. Tapi kalau kita nggak ini mungkin bisa turun ke anak-anak, nauzubillah min dzalik ya. Nah, jadi kalau tidak suka melihat kok dia begitu ya perlakuan, itu kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Nauzubillah min dzalik gitu. Itu yang paling baik ya. Karena it could have been us. Beneran. It could have been us. It's easy gitu buat Allah untuk bikin staging suatu keadaan di mana kita mudah terpeleset di situ. Nah, seorang Siti Maryam itu kisah hidupnya menjadi terfitnah, tapi kemudian diangkat lagi oleh anaknya. Dan kemudian Allah Ta'ala mengkisahkan bahwa ini orang yang benar. Jadi gini, point of the story ya, kalau kita orang benar, nggak perlu berkoar-koar ya bahwa aku nih yang benar, terus menyebarkan pamflet gitu, I'm just making it up gitu, untuk to show hyperbolic gitu, bahwa aku yang benar, aku yang udah, cukup kita sama Allah aja. Kadang orang bisa mencaci kita ya, kadang orang menganggap remeh kita, kasihan dia begitu ya gitu, udah biar aja. Urusan kita tuh kita sama Allah Ta'ala ya, urusan kita, ya Allah aku mengurusi apa yang ada di tanganmu, bismillah, ikhlas lillahi ta'ala. Kalau memang itu suatu kebenaran, sahabat-sahabat dimunculkan sendiri, tak perlu kita nggak lucu gitu, itu namanya boasting gitu ya, biar yang lain yang akan melihat, anak-anak, keluarga gitu ya. Allah Ta'ala, kalau namanya kebenaran, namanya intan, sahabat-sahabat, walaupun itu belusuk di dalam bumi, ditemuin orang, ya tetap aja intan, berharga ya, walaupun di kubangan gitu, orang kalau yang tahu, hanya orang yang tahu itu intan, tetap aja dihargai ya. Tapi sebongkah kaca, walaupun dia mengangkat-ngangkat dirinya di etalase, orang yang paham, wah dibuang, nggak ada harganya gitu. Tapi intan dimanapun akan jadi intan. Nah, jadilah intan. Intan tuh bersinar, ya hatinya bersinar gitu dengan apapun keadaan yang melingkupi kita. So always live your life with your biography in mind gitu. Jadi seolah-olah kita tuh tiap hari tuh sedang menulis biografi kita, hari ini apa nih yang langkahnya, dengan tinta emas. Dengan tinta emas. Karena ini sebenarnya buku ini akan kita baca ya. Ada malaikat yang bawa catatan-catatan tuh. Dia akan menjadi, bukan mencatat begini aja, dia witnessing tiap Senin Kamis. Makanya kita dianjurkan saum Senin Kamis. Senin Kamis gantian, malaikat hafazah datang, ada pagi sore pun ada ya. Jadi yang shift pagi, shift sore gantian tuh. Tadi pagi ngapain aja tuh, nanti naik ke atas ditulis, ada buku-bukunya. Nah, kalau misalkan yang sudah lalu istighfar ya, kadang Allah bisa menutup tuh pakai tip X mungkin dalam imajinasi kita, hilang itu. Tidak sampai Allah, dalam suatu riwayat saya baca tuh, sampai ya kalau Allah ingin menutup, ingatan para malaikat pun dihapuskan dari situ. Tuh, hebat ya. So, ini di mute dulu ya. Oke. Nah, gitu ya. Nah, terakhir nih tentang Yunus alaihissalam. Jadi kisahnya kemarin beliau itu sempat dimakan oleh ikan paus kan. Terus kita tahu belajar bahwa ini Yunus ini nabi yang terfitnah. Karena di khazanah lain juga dikatakan nih orang lari dari perintah Tuhan. Ya memang secara fisik seperti itu, but for a reason. Kita sudah bahas ini di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita kepenggal di mana Nabi Yunus dilemparkan dari dalam perut ikan hiu ke pesisir pantai dalam keadaan yang lemah, dikatakan seperti itu. Dan dikatakan dalam Al-Quran itu Allah tumbuhkan, ini ada kisah menarik, sangat mengharukan. Allah tumbuhkan semacam pohon yang kemudian tumbuhnya cepat sekali. Mungkin dalam hitungan detik, kalau film Hollywood itu tiba-tiba jadi gitu ya. Pohonnya semacam pohon labu.
yang memberi keteduhan, dan buahnya bisa dimakan. Sedemikian rupa sehingga membuat Yunus perlahan-lahan gain his power gitu, strength. Jadi kekuatannya mulai pulih. Dalam hati Yunus mulai timbul kesukaan, jadi sukacita, dia senang dengan keberadaan pohon ini. Tiba-tiba Allah datangkan ulat yang memakan semua pohon itu. Sampai terkesiap, aduh ini kan aku lagi enak-enak makan ini gitu ya, ada teduh. Kalau survival tuh wah, nemuin pohon begitu senang sekali gitu. Ternyata dihancurkan dengan ulat. Nah, kata Allah begini. Allah ingin memberikan message. Ini kan masalahnya adalah ketika Yunus alaihissalam ingin melarikan diri dari Nineveh. Jadi tugasnya begini, Yunus pergilah ke Nineveh. Kaum Nineveh itu kaumnya Assyria. Bukan Bani Israel, itu kalau tidak salah rajanya Tiglath-Pileser ketiga kalau nggak salah, bisa dicek lagi. Negara besar, kerajaan yang lebih besar daripada Bani Israel. Dan Yunus sebagai seorang nabi tahu bahwa ini kerajaan yang berpotensi untuk menghancurkan Bani Israel di Yerusalem. So, in other way, kalau dia menyelamatkan kaum ini, kan azab mau turun. The message is dalam 40 hari azab turun. Nah, kan Allah rahmatnya tinggi ya, jadi kirim nabi dulu untuk give it a second chance. Mau nggak taubat? Tapi dalam hati Yunus, kalau dia bertaubat, jadi kuat dong, nanti Israel bisa dihancurkan. Dan dia melihat itu karena kondisi Bani Israel pada saat itu sedang fasik gitu, tidak mengingat Allah. Ini potensinya besar. Sehingga dia stalling time seolah-olah keluar dulu, tapi kemudian memang ini bagian dari skenario bahwa melarikannya diri adalah sebenarnya sebagai penguat akhirnya penduduk Nineveh bertaubat. Karena tanpa peristiwa Yunus ditelan oleh ikan besar dan kemudian selamat, orang tidak kemudian dari mulut ke mulut mengatakan ini kisah ini heboh banget. Sampai ketika Yunus balik lagi ke kota itu setelah makan buah ini, rajanya sudah tahu tentang kisah ada seorang putusan dimakan ikan hiu tapi selamat gitu. Dan itu membuat mereka takut dan kemudian bertobat. Nah, yang mau fokuskan ketika episode di tepi pantai ini adalah Allah ingin menunjukkan, hey Yunus, kamu senang kan dengan buah itu baru aja, dan kemudian aku hilangkan bagaimana perasaannya. Ya sedih, gitu kata Yunus. Nah, padahal itu buah bukan engkau yang menanam. Aku yang menumbuhkan. Sekarang, engkau ingin umatku Nineveh hancur? Bagaimanapun itu umatku, kata Allah Ta'ala. Aku yang menumbuhkan, dan engkau ingin dia hancur, gimana perasaanku? Gitu kira-kira. Itu mirip dengan ketika Ibrahim alaihissalam Mi'raj ya. Mi'raj ke langit, terus diperlihatkan ada sebuah kaum yang bejatnya minta ampun sampai keluar geram ya. Ya Allah, timpakan azab buat kaum itu gitu. Tidak terjadi dialog apa-apa di situ, dan itu kemudian dikisos sekian puluh tahun kemudian dengan Allah meminta kesayangannya, anak kesayangan udah ditunggu lama, ini anak mahal ya, Ismail itu, bunuh, sembelih. Kan Ibrahim begitu pisau ditempelkan di lehernya, Allah ini kan anakku. Terus Allah bilang, ingat ketika kamu Mi'raj, engkau melihat sebuah kaum, terus kamu bilang azab itu dihancurkan. Enak aja ngomong gitu kali ya. Itu kan kaumku. Itu tuh maha rahmatnya Allah. Itu kan ciptaanku bagaimanapun juga gitu. Engkau melihatnya begitu, tapi itu ciptaanku. Kalau kita tuh anak ya, anak sendiri, mau orang lain bilang, anaknya nakal banget, itu anakku itu. Atau orang lain bilang, jelek banget anaknya, nggak apa-apa, itu anakku. Ya seperti itu. Jadi di situ kita melihat bahwa, waduh, Allah itu demikian kasih sayangnya luar biasa.
Karena bangsa Nineveh, Assyria itu dikenal bangsa kejam, sahabat-sahabat. Keji. Jadi kalau berperang itu, dalam sejarah dikatakan, kejinya tuh begini, sampai you don't want to deal with that people. Jadi kalau perang, terus misalkan ada tawanan, itu si tawanan dikuliti hidup-hidup, disiksa. Kulitnya dipampang di dinding, sampai gitulah, so savage gitu, sadis banget. Nah itu dikenal. Nah itu there's a reason Yunus tuh aduh umat kayak gini udah dihabisin aja deh gitu. Ternyata Allah masih sayang sama begitu. Apa yang terjadi sahabat-sahabat? Ini hebat. Sampai ada, dan mengapa imannya membawa sampai azab terhenti, taubatnya seseorang. Itu satu kota. Jadi awan azab tuh udah kelihatan dari langit. Wah, udah takut. Yunus kemudian menyingkir ke bukit. Pengen lihat gitu ya, azab turun nggak ya dari jauh. Tiba-tiba, itu kalau di film tuh ya, udah thunder gitu. Rajanya turun, menyobek, di Alkitab dikatakan menyobek pakaiannya, terus semua rakyatnya bilang, taubat, taubat, taubat. Berhenti dong, azab. Berhenti. Hampir itu bukti kalau Allah ya bilang kan taubat itu diterima selama seseorang masih hayat, masih di kandung badan, walaupun masih belum diangkat di kerongkongan gitu ya. Oke. Begitu. Sebentar, saya sempat off nih. Masih terdengar suaranya? Masih teh, masih. Oke. Masih. Nah gitu ya. Jadi itu kisah mengharukan dari Yunus alaihissalam. Yuk kita lanjut dengan sesi sharing atau diskusi dari Mbak Wanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemulihan pasca melahirkan ya, sesar ya, alhamdulillah. Sesar tuh lebih lama ya, saya anak pertama sesar, anak kedua normal. Jadi tahu tuh pemulihannya agak lama. Oke, mohon doa katanya ibunya. Oh, kenapa neneknya? Oh, iya, semoga lekas sembuh ya. Iya. Ya, nanti kita berdoa bersama-sama di akhir. Oke. Sahabat, mungkin ada yang mau berbagi tentang pengalaman ini, testimoni tentang bagaimana kisah penggal seorang Nabi Yunus ini. Iya, silakan. Sudah ada yang iya, mangga teh. Mbak, Teh Ririn ini lagi angkat tangan. Silakan Mbak Ririn. Assalamualaikum teh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nggak buka ini ya. Iya, silakan. Masalah. Jadi dari kemarin dengerin kisahnya Nabi Yunus ini kayak berasa banget gitu sih teh, yang di antara kegelapan. Iya, karena benar-benar pernah ngerasain yang namanya nggak bisa ngapa-ngapain gitu sama sekali gitu. Dan itu berulang gitu teh. Waktu sekalian sama yang ini tadi yang mengejek itu tadi ya teh, saya jadi keingetan. Jadi waktu saya sekitar mungkin kelas 6 SD, waktu itu saya sama sepupu saya kan ikutan kayak besanan orang tua gitu, gitu yang nikahan. Nah di situ kan nggak keluarga, maksudnya anggota keluarganya siapa ya, jadi calon ya gitu, calon tante saya tuh ini bermasalah dengan penglihatan gitu. Terus ada maksudnya matanya rata-rata matanya tuh juling gitu, pas dipoto tante saya juga gitu. Terus ada juga yang emang nggak ngelihat gitu kan. Saya tuh kayak sempat sama sepupu saya, namanya anak kecil gitu ya, kayak sempat ngejek gitu sih tanya kayak kok mau gitu ya gitu, kayak kita terus karena baju kita ada yang sama kayak kayak amit-amit gitu-gitulah teh, pokoknya anak kecil kan. Terus saya jadi terus kayak gitu, maksud saya ketika umur saya 14 tahun, sekitar umur 12 mungkin ya, pas 14 tahun
saya benar-benar jadi ngerasain gimana rasanya jadi terganggu penglihatannya gitu, jadi tunanetra gitu teh. Itu kayak langsung makanya pas teh bilang kayak gitu kayak Masya Allah. gitu banget. Yes. Kayak saat remaja saat itu kayak langsung ya Allah ampuni aku. Masya Allah. Ya. Gitu sih kan. Gimana rasanya setelah menyadari itu? Yang pertama pastinya hancur banget ya teh, kayak berasa ikan paus itu kan udah gelap-gelapan lagi gitu kan, dan itu emang saya bener-bener sempat nggak ngelihat gitu, sempat yang mata itu karena saya kan Stephen Johnson ya teh, kan kebakar jadinya mata itu nempel gitu, mata tuh nempel nutup nggak bisa buka gitu, ya udah kayak hopeless banget gitu, udah 6, jadi 1 semester tuh nggak sekolah waktu itu. Jadi tapi akhirnya bisa melek, dioperasi kan, dilepas lengketan bola mata sama kelopak matanya. Iya Pak, bisa melek lagi. Tapi terus gimana menerima keadaan itu, melihat Allah kebaikannya di situ, bagaimana? Nah itu butuh waktu lama teh, maksudnya dari umur 14 tahun sampai umur saya sekarang 14 tahun, 28 tahun ya. Itu butuh waktu yang kayak butuh waktu yang sama gitu ya untuk merasakan hal itu gitu ya Allah. Dulu pas waktu awal saya sempat antara menyadari kesalahan saya, maksudnya gitu ya. Karena itu saya baru ngerasa baru balik kan, berapa bulan baru balik gitu, baru dapet haid gitu. Itu kayak ngerasa apa ya, langsung dikasih kayak gitu. Nggak terima gitu teh, kayak kenapa sih harus aku gitu, kenapa harus marah juga mungkin walaupun menyadari gitu ya. Berlangsung lama sampai pada akhirnya sampai akhirnya saya tahu dan ketemu jawabannya di pengajian Bapak Zam gitu kan. Nah itu pertanyaan. Apa itu? Gimana taunya? Tahunya tuh dari kampus kan, waktu itu ikut pengajian yang Ustadz Lukman itu. Nah ternyata selama ini tuh kayak saya tuh pas satu sakit itu juga Stephen Johnson sampai ngerasain ini teh kayak mimpi, karena nggak sadar gitu ya. Tapi saya tahu saya berada di ruangan, saya tahu nih saya sakit, ada di rumah sakit, saya kayak ngelihat saya di kasur, tapi saya nggak ngerasain gitu. Maksudnya orang-orang mungkin ngelihatnya udah antara hidup sama mati gitu ya, ditusuk-tusuk, dikasih info segala macam, tapi saya nggak ngerasa gitu. Nah itu tuh kayak saya apa ya, mimpi gitu teh, mimpi yang benar-benar kayak berasa banget, sampai akhirnya mimpi itu berakhir ketika saya kayak masuk ke dalam sebuah hutan, terus saya bilang kayak kok banyak orang yang lewat di itu ya, kayak di jembatan gitu, apa itu mungkin jembatan Siratal Mustaqim. Gambarannya kayak gitu teh. Terus aha momennya gimana ketika ini itu ketika bagaimana? Nah, ketika saya mulai paham gitu. Jadi pas tahu ternyata itu tuh ada jiwa, terus ada jasad gitu kan. Ternyata yang selama ini tuh selama ini saya pertanyakan gitu kan, itu tuh jiwa saya gitu kan yang diperjalankan saat itu gitu. Terus ternyata ada saya tuh ngerasa udah jelek banget gitu loh teh, fisiknya kan hancur lebur ya. Itu kayak bener-bener down banget sih, tapi ya udah gitu, nggak apa-apa, ini kan jasad gitu kan. Itu sekalipun udah jadi ini ya salik waktu tahun 2017, tapi masih tetap aja ada perasaan nggak tahu ya, maksudnya pas makin jadi salik makin kayak berasa keluar semua ininya. Itu normal, it's very normal, it's very normal ya. Tapi teh itu Stephen Johnson syndrome itu kan itu cukup
Apa yang mencetuskan waktu itu? Ini semacam reaksi alergi berat gitu ya kalau bahasa umum. Apa? Kenapa? Obat atau apa? Antibiotik teh. Jadi panas biasa. Yes. Antibiotik apa? Gitu aja. Jadi sekarang nggak bisa minum obat. Iya, Itu. makanya nggak hati-hati kan minum antibiotik juga ya kalau ya itu, Masya Allah. Sekarang sudah mulai bisa berdamai dengan situasinya, keadaan yang ada. Ya, alhamdulillah semenjak apalagi pas tahun 2019 baru masuk, saya kan gak nyangka juga ya, saya udah disabilitas kayak gini, sakit juga autoimun jadinya kan, dulu Stephen Johnson. Jadi kayak ternyata di tahun 2019 itu gak nyangka keterima kerja gitu kan. Masya Di salah Allah. satu perusahaan BUMN. Alhamdulillah. Sebelumnya, maksudnya pas saya dibuka tahun 2017 itu saya pikir mungkin lebih tenang gitu, hidupnya lebih enak gitu, lebih sehat, tapi ternyata malah kayak ancur-ancur. Bener-bener gak bisa kemana-mana dari 17 sampai 2019. Nah baru di situ 2019 kayak keluar semua tuh, ternyata saya punya masih emosi ya segala macam, ternyata masih nggak terima ya pas baru akhir-akhir ini doang ketika ayah saya nggak ada tuh. Kayak, ternyata kematian itu yang beneran ada gitu ya, depan mata. Ayah meninggal kapan? Januari. Oh, baru-baru ini. 2021. Iya, saya kan kakaknya Rizka teh. Ya, okay. Terus how does it impact you? Gimana dampak kepergian ayah buat Mbak Ririn? Itu benar-benar mengguncang banget ya, karena saya tuh dalam kondisinya tuh masih ada sesuatu yang mengganjal gitu loh, masih ada yang masih marah gitu sama ayah saya gitu tentang suatu hal. Tentang satu hal gitu yang gitulah. belum sempat baikan gitu, belum sempat damai sebelum beliau pergi. Iya, belum sempat pelukan. Pas paginya sempat agak konflik gitu teh, sampai bapak tuh bilang, ya udah kembali ke sini, gak usah ikut campur gitu. Paginya pas malam gitu ada, saya pulang dari kantor itu sebelum saya berangkat kerja, makanya saya ngerasa memang udah waktunya gitu. Kadang saya kan juga suka tahu gitu ya, suka kepo, suka ikut campur sih. Saya pikir udah emang waktunya, mungkin emang saya tuh harus melihat ke dalam diri saya sendiri gitu, nggak ngurusin urusan orang lain. Ya, dan almarhum ayah sekarang walaupun secara jasad tidak ada, jiwanya masih ada di alam barzah. So whatever it is that you want to say, beliau bisa mendengar dengan izin Allah, disampaikan. What is it that you want to say to your father? Cuman mau bilang, ayah, tetap ayah saya, tetap ayahnya Ririn, maafin dan sayang. Ayah kalau misalnya waktu bisa diulang, pengen banget nggak menyanyiakan gitu kan, nggak pernah mau merasa kesalahan sama sekali sama orang tua gitu. Ya udah. Allah Maha mendengar. Semoga Allah meneruskan pesannya dengan caranya ya. Ayah mendengar dari sana. Kirim doa, Mbak. Kirim Yasin. Atau mungkin sholat khusus untuk beliau. Saum khusus. Ini buat ayah gitu. Ini buat ayah. Kadang datang dari sekarang. Ini buat Bapak gitu. Iya. Saya suka datang gitu. Kadang lewat mimpi gitu ya. Ayah saya meninggal. Ya betul, ayah saya meninggal, saya belum menikah ya. Pada itu tuh 2 bulan sebelumnya, aduh semoga, dia tuh nggak tahu kenapa ngomong gini, semoga Neng nikah nanti teh Papa bisa datang 2 bulan sebelum meninggal.
Dan saya baru menikah sekitar ya 3, 4, 5 tahun setelahnya gitu. Jadi belum ngerasain cara ada cucu gitu ya. Nah, tapi begitu saya punya cucu tuh si Elia tuh mimpi beliau datang gitu, Neng kasep budak teh katanya gitu. Dia udah mengikuti gitu ya. Kita kan ya kita tahu kalau alam itu ada ya. Jadi kehidupan orang setelah itu kan justru orang bertanya, aduh, bapak orang tua saya sudah meninggal, saya tidak lagi berkesempatan memberi sesuatu. Gitu. Justru udah meninggal ini banyak butuh. Kalau di sini mah ya paling apa sih ya? Fisik ya, kasih uang udah cukup mungkin ya, kasih perhatian. Di sana, waduh, itu alam yang betul makanya terputus semua hal kecuali 3 hal kata Rasulullah. Nah itu salah satunya doa anak soleh gitu. Doakan doa tuh ya, doa bukan hanya doa dengan lisan, doa dengan perbuatan kita. Kalau kita beramal soleh, kita sabar, di sana senyum. That's my girl gitu, that's my girl. Kena cahayanya tuh, that's my girl. Jadi kita jangan doa anak soleh itu semata-mata di sejadah, tidak gitu. Jadi kita pasti ada hantaman kehidupan ya, Mbak Riri. Wah dihantam terus kita ya Allah nah itu doa. Semua jadi kita jadikan semua aktivitas kita jadi doa. Jadi zikir gitu, jadi doa gitu. Jadi kita berdoa dengan cara kita masing-masing. Kita lagi repot ya ngurus anak itu jadi doa, tapi sabar hatinya gitu. Nah itu jadi doa. So it's not the end of everything. There is selalu ada, karena kita hidup masih jauh ya, Mbak. Jadi jangan putus asa dengan sebuah perpisahan di alam ini. Justru kalau kita tahu kan. Makanya kita belajar agama, kita tahu bahwa ya ampun panjang banget nih alam tuh. Ada alam akhirat dan lain sebagainya. Abada katanya gitu. Lama sekali, forever. Itu membuat kita menjadi berpengharapan. Sesuatu hal yang kita dapatkan, tadi nggak sempat say goodbye gitu ya, tidak sempat rekonsiliasi. Masih ada kesempatan. Karena jiwanya hidup. Karena esensi dari kita adalah jiwa kita. Badan ini ya cuma kendaraan di sini saja. Memang ada jangka waktunya. Ya, dia akan mengeriput, jantung melemah dan mati. But then death is just, kalau kata Rumi, a path to eternity. Di situ kita suatu pintu gerbang kematian itu untuk menuju alam lain yang lebih abadi. Dengan menyadari kematian seperti ini, orang tidak takut mati. Dalam arti takut berlebihan ya, takut yang melumpuhkan. Takut itu perlu untuk kita membuat persiapan supaya kita tidak lalai. Takut itu perlu. Misalkan hari ini saya selalu begitu, misalnya saya jadikan hari ini seolah-olah hari terakhir deh, gitu. Jadi all out. Besok belum tentu. Minggu depan apa lagi? Bulan depan apa lagi gitu. Jadi udahlah hari ini bisa nulis. Bisa apa gitu, lakukan apa yang bisa, sebisa mungkin keluarkan semua dengan harapan ya Allah bisa menerima. Siapa tahu nanti malam tidur terus nggak bangun lagi. Tidak sedikit sahabat-sahabat yang begitu. So Mbak Ririn, stay strong gitu. Alhamdulillah tuh tadi sampai Allah kasih ini ya, visi gitu, bahwa apa yang terjadi di penggal tahun ini dulu pernah ya. Dulu saya pernah ngomong begitu gitu, barangkali itu sebuah hal yang harus dibaca tuh Mbak, mulai dibaca sehingga semua menjadi bermakna begitu. Kalau bermakna ya, karena kita tuh ini makna ya, kita butuh untuk memaknai semua hal. Kalau sudah paham, makanya doanya kan Rabbi zidni ilman warzuqni fahman gitu ya. Bismillah ya Mbak ya. Semoga lancar semuanya. Insya Allah itu. Ririn mau mulai nulis. Silakan. Ini katanya dari Mbak Dewi, almarhum, saya percaya katanya almarhum saya ayah pernah muncul di mimpi ngasih tahu kalau instalasi listrik rumah harus diperbaiki. Ternyata benar. Gitu ya Mbak Dewi. Kapan tuh?
pernah kejadian sampai listrik gitu. Tapi kayak beneran. ya. Jadi kan ada rumah yang ada bangunan rumah yang bangun itu memang ayah saya gitu. Terus Oh, yang membangun setelah Bapak. Iya, jadi dialah yang ngerti itu Oh. masalah bangunan itu. Setelah beliau meninggal, kira-kira setahun kemudian kan memang kita lihat, aduh ini harus diperbaiki nih. Tapi kita nggak tahu yang mana yang harus diperbaiki gitu. Tiba-tiba itu kan di Jakarta ya, sedangkan saya di Perancis. Maksudnya saya nggak melihat langsung gitu di sana seperti apa. Cuma kakak saya yang cerita, ini kayaknya ada beberapa yang harus dibenerin gitu. Terus saya mimpinya tuh jelas sekali gitu. Ayah saya tuh muncul dengan gayanya yang kalau ngomong kan kayak mandor gitu. Itu tuh lantai 2 tuh. Coba dicek tuh lantai 2 tuh listrik kabel-kabel katanya gitu. Ya udah saya kasih tahu sama kakak saya. Tadi semalam mimpi si papa tuh katanya listrik kabel-kabel di lantai 2. Oh gitu, ya udah ntar gue cek. Ternyata benar emang instalasinya itu berantakan. Nah, ya. Nah ini ya, kan orangnya kalau kan banyak yang skeptis tentang ini. Oh, bener gitu. Ada life after death di alam barzah, dikiranya tidur gitu kali. Baru kiamat baru bangun. Enggak ya, ada kehidupan di sana. Hidup kayak gini. Kalau rumahnya, nah masalahnya rumahnya ya kita bangun sekarang, Shirathul Mustaqim itu. Kita bangun rumahnya. Ke sana jangan, ini target kita beginilah bersuluk ini ya. Kita pulang, sakaratul maut ke sana, bersih, itu aja udah. Kita pengen bersih, ya Allah, saya pengen bersih. Jangan sampai ke sana masih bawa dendam, masih bawa iri, dengki, ya masih bawa obsesi ini itu di sana, sahabat-sahabat mau wujud jadi api. Jadi bukan Allah ingin mengazab hambanya dan untuk menyiksa ya, tapi gimana dong kita bawa ke sana komponen yang tidak hak, komponen kezaliman. Itu kan zulumat semua tuh, kegelapan. Yang namanya dengki, iri hati, sombong, itu komponen kegelapan. Kegelapan itu, sahabat-sahabat gini ya, api yang paling panas itu warnanya apa? Hitam. Coba tuh tanya orang fisika. Api yang paling panas itu bukan merah, dia spektrumnya hitam. Jadi kegelapan itu panas itu. Panas kebuat ini, tapi cahaya, nah itu. Kemudian kita sampai ke sana biar cahaya itu sifatnya lapang, memberi terang, ya nyaman begitu. Jadi udahlah target dari sekarang banyak-banyak istighfar aja ya buat segala sesuatu hal yang kita nggak ngerti, masih bingung atau istighfar aja. Kuncinya itu istighfar, banyak-banyak zikir, sholat, udah sisanya Allah atur kehidupan itu. Nanti dikasih ilham, kamu bikin ini, kamu nulis ini, kamu kerja di sini, kamu apply di sini dan lain sebagainya. Tapi dari dasar ini dulu lillahi ta'ala. And that's the way. Mbak Tutut, mangga tuh dari tadi udah. Silakan Teh Tutut. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Teh. Pertemuan minggu kemarin sama hari ini nyambung nih Teh sama kondisi Tutut. Awalnya waktu almarhum Bapak meninggal, Tutut nangis nih protes. Ya Allah, Bapak belum nikahin saya kok udah Allah ambil. Tapi saya introspeksi, sadar gitu. Udah ini mungkin yang terbaik untuk Bapak. Kemudian Ibu, saya berdua sama Ibu, bolak-balik keluar masuk rumah sakit, kondisi Ibu sakit, karena ginjalnya infeksi. Setahun yang lalu, Tutut udah menopause nih Teh. Terus Tutut cerita sama Ibu nih, Bu, gimana? Ini kakak belum nikah kok Allah udah ngasih kakak menopause. Kata Ibu gini, teman tenis Ibu katanya 60 tahun, kemarin melahirkan, hamil. Katanya. Udah kakak nggak usah putus asa. Katanya. Itu mah rahasia Allah. Katanya. Betul. Ada yang subur, pasangan subur. Ya. Ada pasangan subur katanya bertahun-tahun belum dapat katanya. Sekarang kakak pasrah aja lillahi ta'ala katanya gitu. Nah terus ada yang deket sama Tutut nih Teh. Dia dokter terkenal di Cirebon. Dia paham kondisi Tutut. Oke Neng, saya bisa menerima kondisi Neng karena itu proses alam. Tapi sebetulnya setelah saya periksa, setelah saya teliti secara laboratorium, belum waktunya katanya gitu. Ini teteh Neng belum waktunya katanya gitu. Tapi ini mah karena
pengaruh obat pelangsing gitu teh, maksudnya teh. Jadi ada gangguan hormon teh. Awas loh, hati-hati. Pelangsing, ada hormon. Dia cerita ke rumahnya, akhirnya rumahnya yang mutusin teh. Jadi bubar jalan. Secara ilmu kedokteran, beliau bisa nerima kondisi saya. Jadi sekarang kepikiran ya teh, aduh, udah 54, udah dikasih menopause, nanti ke depannya kalau suami saya nuntut saya keturunan, keluarganya nuntut keturunan, saya bagaimana teh? Jadi saya udahlah, lillahi ta'ala. Jadi sekarang saya cuek-cuek bebek gitu teh, kalau ada yang ngedeketin teh. Ya, manusia tuh sekarang gitu suka dia bolak-balik dari satu ekstrim ke ekstrim lain ya. Ekstrim tuh maksudnya gini, satu sisi dia ngejar banget atau cuek banget. Jadi jangan cuek banget lah ya gitu. Hadapi dengan baik, ada yang ada. Karena itu tamu Allah. Misalkan yang mau kenalan atau apa, jangan kalau cuek kan kita seolah-olah kalau gimana sih kita nyuekin tamu kan nggak enak tamunya ya. Dan itu bukan respon yang baik gitu. Nah, sahabat-sahabat, tiap hari itu ada tamu-tamu Allah yang hadir. Bagaimana kita merespon itu? Kadang tidak dalam bentuk fisik tamunya, dalam bentuk pikiran. Ya, tiba-tiba punya pikiran kayak tadi. Aduh, gimana tuh nanti kalau calon suami saya itu pikiran tuh. How do you respond that? Ingat, kita dengan pikiran dua entitas yang berbeda. Pikiran adalah pikiran. Jadi jangan terlumat oleh pikiran. Kalau tadi pikiran datang, kita harus bisa membedakan. Kalau kita udah bisa separate, itu bagus. Itu one big step towards happiness. Karena kebahagiaan kita tuh banyak diombang-ambing oleh pikiran. Di antaranya pikiran bahwa gimana ya nanti kalau suami itu datang tuh tiba-tiba si tamunya, gimana kalau tiba-tiba suami tidak menerima lah. Itu bukan saya yang ngomong gitu, itu ada pikiran. Nah, kita harus bilang itu pikiran seperti itu nggak pas ya, bahwa ya semoga dapat suami yang bisa menerima apa adanya. Kadang kita dipertakuti oleh pikiran kita, padahal itu ya, lihat sebelah kiri kanan, lihat matahari bersinar, nggak ada harimau. Jadi kadang-kadang kita pikiran di ini yang kita ambil, we allow that ya, kita mengizinkan pikiran itu untuk hinggap sehingga menyatu dengan diri kita, itu mempengaruhi hormon ya, jadi deg-degan, jadi stres ya, padahal tidak ada real threats, tidak ada ancaman yang real di hadapan kita, tapi pikiran kita membuat sesuatu yang bahkan belum mewujud menjadi seolah-olah mewujud. Itu bahayanya pikiran tuh. The power of the mind. Dia bisa membuat kita seolah-olah mengalami apa yang kita pikirkan. Kan ada orang yang panic attack gara-gara mikir sesuatu, dia tersengal-sengal. Kenapa? Dia ingat sesuatu kisah di masa lalunya, traumanya muncul, tereksitasi sampai seolah-olah dia masih berada di keadaan itu. Coba. Yeah. You have to let go. Itu fungsinya zikir. Fungsinya subhanallah, subhanallah. Itu kembali ke kisah Yunus ya. Iya. Subhanallah. Itu harus zikir, harus tasbih. Tasbihnya tuh begitu. Ya, Mbak Tutut. Nah, bicara tentang tasbih, makasih Mbak Tutut udah sharing ya. Semoga Allah jodoh mah pasti. Cuma masalahnya kapan. Jangan khawatir. Kenapa teh? Di mute. Di unmute. Ya, kenapa teh? Kata adiknya Tutut gini, Kak, belum kejadian kakak udah ketakutan. Siapa tahu baik, katanya suami kakak sayang. Begitu, iya, amin. Ada satu penggal nih, kalau tidak salah Sunan Kudus, saya harus dicek siapa, tapi salah seorang wali songo. Ada seorang gadis, ya perempuan yang solehah, ya beliau baik, terus rasanya ingin menjadi istrinya beliau, katanya begitu. Terus kata si wali begini, karena waliullah ya, dikasih ada pengetahuan lebih. Memang kamu itu jodohku, katanya begitu.
Cuman bukan di alam sini, di alam sana. Nah, loh, saya baca itu sampai wow, ada konsep jodoh di alam barzah. Siap-siap. Part 2. So they are still ways. Coba ini indahnya begini, sahabat-sahabat, coba ya. Ada hadis, coba dicek hadisnya. Di saat terakhir Siti Khadijah hendak meninggal, Rasulullah baru ngomong begini, engkau nanti ke alam barzah kan mau meninggal ya. Sampaikan salam untuk ketiga maduku. Hah? Jadi istri lain gitu. Hah? Lalu dia kan gini, apakah engkau telah menikah sebelum menikah denganku? Bukan, katanya. Tapi itu ada pernikahan di langit, jadi ada dijodohin di alam nanti. Siapa coba 3 orang itu? Dan 3 orang ini namanya itu tidak sezaman hidup secara raga dengan Rasulullah. Orang-orang besar. Coba cek ya, saya takut salah. 3 orang itu adalah Siti Asiyah, yang pernah jadi istrinya Fir'aun, Maryam adiknya Musa alaihissalam, perempuan luar biasa, sampai disebut di dalam Alkitab profetis gitu. Jadi ada sangat ini solehah gitu. Terus yang ketiga adalah Siti Maryam, ibunya Isa alaihissalam. Itu 3 perempuan hebat. Pengalamannya, pengorbanannya, dedikasinya, kesolehannya, wow, itu our figurine gitu, our benchmark. Kalau mau belajar sabar tuh ya sama mereka, perempuan-perempuan, halo gitu ya. Kadang-kadang saya suka ditegur gitu, kalau misalkan aku ngeluhin suamiku gini-gini, terus guruku bilang, iya, coba belajar dari Siti Asiyah. Kan iya, saya kan bukan Fir'aun ya, suaminya nggak gitu-gitu banget rasanya. I mean, come on gitu kan. Jadinya, oh iya. Coba 3 perempuan itu diganjar di sana nikah sama hebat, figur tertinggi Rasulullah Muhammad SAW. Itu. Ya, tetaplah berpengharapan ya, karena ayat Qur'annya jelas, itu semua diciptakan berpasangan, hanya tinggal masalah waktu. Siapa tahu sama siapa. Kalau teteh sabar ya, ternyata wah sama waliullah yang mana gitu, wah di sini lewat tuh semua orang-orang yang tadinya kita anggap keren. Teh gitu ya, bismillah ya, banyak bertasbih. Doain. Insya Allah ya, mudah-mudahan Insya Allah ya, nanti di akhir amin ya, doain nih Mbak Tutut nih, semua butuh doa, nanti di akhir ini kita Al-Fatihah nih buat yang butuh doa. Amin. Sama-sama. Waalaikumsalam. Ya gitu ya, Teririn pernah panik attack juga, tapi alhamdulillah itu tenang, alhamdulillah ya gitu. Mbak Sari silakan, sudah angkat tangan. Assalamualaikum, Bu Tessa, lagi diangkut. Iya, biasa. Silakan, nggak apa-apa. Dengar cerita Bapak, jadi saya juga mau bilang, iya Bapak teh beneran masih ada. Oh, jadi, gimana gitu? Maksudnya waktu berapa hari. Ini angkot jurusan mana nih? Aku kangen sekali mendengar suara ini. Hah? Ini ke Sanja, ke Sentul. Masih ada keneknya, masih ada kenek? Oh enggak, tuh udah enggak zaman. Udah nggak ada sekarang kenek. Oh, udah nggak zaman. I've been away so long. Udah pada jujur penumpangnya kali ya. Jadi oh gitu. Ya. Saya pengen cerita Bapak gitu kan. Kenapa, gimana? Bapak meninggal itu kan saya juga jatuh banget ya Bu. Tapi berapa hari kemudian saya mimpi tiduran sama Bapak gitu ya. Terus Bapak mukul paha saya gitu. Kata Bapak gini ngomongnya, kamu tuh jangan kayak anak yatim gitu. Saya digituin sama Bapak. Jadi nggak boleh di mimpi itu kan kaget, apa saya udah yatim, tapi kata Bapak kamu jangan kayak anak yatim. Jadi Bapak kayak nggak seneng gitu, saya sedih-sedih kayak gitu. Betul itu Bapak itu. Terus gimana? Terus abis itu mimpi lagi Bu Tessa, beliau tuh datang kan ya ke rumah, pakai baju batik bagus gitu kan. Terus saya pulang kayak kerja gitu, beliau lagi tidur-tiduran seperti biasa lah gayanya ya, tidur telentang kayak gitu-gitu ya. Terus tahu-tahu saya bilang, ih Bapak, karena Bapak pendiam ya Bu Tessa orangnya. Habis itu saya kayak saling lihat-lihatan gitu sama Bapak. Terus Bapak tuh kayak ngerti, Bapak bilang gini, kamu takut ya? Kata Bapak tuh gitu. Terus saya bilang gini, terus saya
kayak mau nangis gitu. Saya bilang, iya Pak. Saya bilang, gimana kalau apa yang saya harapkan teh nggak seperti kenyataan gitu. Terus bapak saya senyum aja, tapi kayak nggak cemas-cemas pisan gitu. Habis itu dia tuh malah rapi-rapi lagi, pakai baju batik lagi, mau pergi. Terus saya panggil, Pak, gimana? Atau dijawab pertanyaan? Saya bilang gitu kan. Saya bilang, kan saya takut kalau yang saya harapkan nggak sesuai kenyataan. Terus bapak tuh ngebalik badannya sebentar. Terus bilang gini ke saya, fokus. Udah gitu aja. Habis itu pergi lagi. Udah fokus aja, pesan dia gitu aja, fokus. Terus habis itu yang ketiga, itu saya diajak jalan sama bapak ke tempat indah banget itu buat saya. Pokoknya ngobrol biasa weh. Terus tiba-tiba bapaknya bilang gini, kamu nanti ajak ibu ke sini ya, kata bapak tuh gitu. Habis itu saya ngerasa ada tangga turunan gitu Bu Tessa. Saya turun tapi bapak nggak turun, bapak di atas aja. Terus saya turun, udah gitu. Makanya dari situ saya mikir apa bapak tuh kayak nitipin ibu gitu ke saya gitu, pikir saya tuh gitu ya. Soalnya kan bapak ngomong, kata bapak, kamu nanti ajak ibu ya ke sini, kan memang apa ya, ibu tuh akad banget ya Bu Tessa sama saya. Jadi apa namanya ya, dulu juga kan sama bapak tuh kayak yang nyandar banget kan ya gitu. Nah sekarang ganti sandarannya ibu tuh ke saya kayak gitu. Itu tiga hal ya gitu. Tapi mimpi bapak tuh nggak ada yang sedih-sedih gitu. Jadi bapak kayak nggak mau saya sedih gitu. Kan kayak yang lucu kan gitu ya. Yang kayak anak yatim mencoba katanya kan aneh. Kayak anak yatim. Thank you Mbak Sari for sharing. Terima kasih ya. Ya memang masih hidup ya. Orang-orang Nabi Adam masih ada, Nabi Rasulullah, tapi jiwanya di alam sana gitu. Nah, ini testimoni dari teman-teman, dari saya juga ya, bahwa hidup tuh dimensinya luas ya. Jadi makanya suluk itu mengkaji terus di dalam membuka layers demi layers. Jangan sampai kita hanya terpuruk dengan gini pembagian Allah di muka bumi ini. Kalau masalah badan ya, itu sudah rezeki, itu udah ditetapkan 120 hari. Tapi rezeki batin itu tak terhingga, sahabat-sahabat. Nah, itu yang kita kadang-kadang tidak memanfaatkan keadaan yang ada di hari ini, melontarkan itu agar meraih rezeki langitnya. Itu sibuk dengan meratapi kehidupan bumi gitu. Terus aja berkubang di situ. Kata Rumi begini, you have 2 wings to fly. Why crawling? Why you prefer crawling? Kita tuh punya wings tuh ya, lambang ilmu sebenarnya. Sayap itu buat ilmu tuh bisa menjangkau ke infinity and beyond. kalau di Toy Story. Jadi itu sementara kita berkubang dengan aksis horizontal aja terus. Padahal kita tuh punya namanya leap of faith. That's why they call it leap of faith, because ada dimensi lain yang kita bisa bergerak. Kita tidak hanya berbicara 2 dimensi, 3 dimensi, bisa 4 dimensi dan lain sebagainya. Begitu besarnya kapasitas kita manusia, dan yet we prefer to crawl gitu. Crawl tuh kayak kita jadi dabah. Dalam Al-Quran dikatakan dabah itu makhluk melata ya. Memang secara fisik kita tuh dabah, terikat oleh bumi, terikat oleh gravitasi, keterbatasan dan lain sebagainya. Namanya badan ada capeknya gitu. But how to transform that into gold dalam kisah legenda Raja Midas. Nah, yang mengubah itu apa, sahabat-sahabat? Taubat. Taubat itu apa? Gerak hati kembali sama Dia. Begitu hati kita berpaling wajah kepada keabadian, kepada sumber cahaya itu datang. Ini sekalian menjawab pertanyaan Mbak Firosa ya. Apakah setelah menjadi salik ibadah kita jadi baik dan istiqomah? Salik itu term bahwa ketika kita masuk ke dalam sebuah tarekat, dalam sebuah bimbingan mursyid. Di situ bedanya adalah kita mengambil perjanjian. Perjanjiannya kita syahadat, menjadi saksi Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. It's very basic. We all do that gitu. Dalam sholat sebenarnya itu adalah perjanjian yang kita angkat. Dalam iftitah misalkan inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati. Aduh, berat saya bacanya kan. Sesungguhnya hidup matiku untukmu. Benar? Apakah benar? Tanda tanya besar.
but we're transforming. Ya, we're just being human. Kadang-kadang ada lemahnya, kadang-kadang marahnya muncul. But ya, memang kita manusia yang lemah tanpa dia bantu. Harusnya membawa kepada kesadaran seperti itu. Akhirnya semua orang, kita semua harus menjadi saksi Allah yang sejati bahwa bener loh, aku sukses ini tuh bukan karena aku, tapi Allah. Nah, mesti ngomong gitu. Aku bisa lulus begini, bisa bikin proyek ini, Allahnya yang keluarin. Nah, jadi saksi Allah yang sejati, karena memang pada intinya Allah yang membuat. Jadi apakah kita ibadah lebih baik dan istiqomah? Tidak menjamin seseorang jadi solih, jadi ikut bermursyid kalau dia tidak mencari Allah. Banyak itu yang di tengah-tengah hilang. Jadi semua tergantung keikhlasannya masing-masing. Dalam Al-Quran dikatakan hanya orang yang ikhlas yang tidak tersentuh oleh setan. Setan itu ada dua macam, setan yang bentuk wujudnya memang iblis dan pasukannya yang di luar diri, dan setan di dalam diri, yaitu hawa nafsu kita. Itu. Selama kita tidak ikhlas, ya udah terombang-ambing oleh itu. Karena mereka akan meniup-niupkan tadi ya, pikiran tadi tuh. Jangan-jangan, itu kan di dalam Al-Quran dikatakan, setan datang, aku akan datang kata iblis dari depan, belakang, kiri, dan kanan. Itu. Sehingga sebagian besar mereka tidak bersyukur. Begitu. Tidak bersyukur tuh jadi gemetar gitu. Tidak menjejak di kehari-iniannya. Selalu, apa itu maksudnya datang? Dia lewat pikiran kadang. Ya, hati-hati tuh. Jadi pikiran-pikiran itu harus kita counter, harus disaring. Jangan kita terlumat oleh pikiran-pikiran yang ada, agar kita tidak selalu terkungkung di dalam ikan paus kehidupan gitu ya, dalam kegelapan terus. So in the end, sahabat-sahabat, nikmatilah ya, nikmati kehidupan, agungkan ini gitu. Karena kalau bukan kita yang mengagungkan, siapa lagi? Orang lain sudah sibuk dengan urusannya masing-masing. Every single soul ya is worth it. Setiap diri kita itu nggak ada yang kelas 2. Allah tuh selalu menunggu di setiap saat. Kamu kok nggak minta sama aku? Kok malah sama itu, sama ini gitu? Kamu kok nggak balik sama aku? Ya, kok kamu malah milih nonton drakor dibanding aku panggil? Ya, so in every little thing. Kadang sahabat-sahabat, hal yang bisa mengubah kehidupan kita itu ketika kita mulai menghadapkan diri, mengubah sikap kita. Hal kecil ya. Sholat tepat waktu, dari wudunya, dari baca Qur'annya, those little things. You want to change your life? Jangan abaikan hal-hal kecil seperti itu. Bahkan sekedar senyuman dan memberi doa buat orang lain. Speaking of doa nih, kita berdoa untuk ibunya, neneknya Teh Yen ya, buat Mbak Tutut juga yang menunggu datangnya jodoh. Ada beberapa di sini ya. Silahkan. Jodoh itu gini. Semua akan indah pada saatnya. Beneran ya. Kita udah belajar. Jadi ada yang dipaksa-paksain gitu, misalkan datang. Gini, manusia ini selalu salah berpikir. Soalnya gini, dia akan hidup tidak dari waktu. Jadi gini, kalau saya punya jodoh, saya akan bahagia. Begitu dapat jodoh, pusing. Bener nggak? Ada tuh tidak sedikit yang seperti itu. Dapat jodoh, mungkin akan mempererat ikatan kita. Semoga punya anak. Begitu punya anak, ribut, pisah. Saya. Mungkin selalu begitu. Ya, jadi jangan selalu kaitkan kebahagiaan kita dengan sesuatu yang barangkali nggak perlu. Allah ada di sini. Kebahagiaan itu tidak perlu syarat gitu ya. Mari kita berdoa untuk semuanya dengan barokah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Silahkan sahabat-sahabat lanjutkan perjuangan. Ya, semangat terus.
Terima kasih nih sharingnya. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Atur nuhun Teh Tessa. Mangga. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. banyak Teteh. Sama-sama. Assalamualaikum. Izin